Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menyaksikan bagaimana para apologetika Indonesia yang menanggapi berbagai tuduhan tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menjadi manusia dan bagaimana Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Apakah dia benar-benar Tuhan atau seorang nabi biasa? Mari bersama-sama kita menyaksikan perdebatan mereka, para apologet Indonesia ini, dengan menyimak dan dengan cerdas kita memahami dan mempelajarinya. Jangan skip supaya kita mengerti dan memahami bagaimana penjelasan mereka berikut ini. Nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Ada ternyata batu nenek moyangnya tai. Nenek moyangnya tolong. Aduh. Jadi Maria, jangan disamakannya. Kalau jin itu masih bisa masuk Islam, jin baik ada. Kalau iblis ada yang pintar-pintar, umat Islam yang pintar-pintar kan, yang kalau kan? iblis tidak bisa masuk Islam. Kalau jin masih bisa, jin baik itu bisa masuk Islam. Dia masuk surga bisa. Tapi kalau iblis kekal di neraka, itu bedanya. Ya. Loh, emangnya iblis sudah di neraka? Dia sudah diinformasikan di Al-Quran kekal di neraka, makanya dia mencari teman sebanyak-banyaknya. Oke, iblis di neraka. Terus kalau jin? Kalau jin itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Ya kalau yang jahat di neraka enggak? Artinya dia termasuk jin, Pak. Dia juga termasuk jin karena dia jin yang baik, dia menganggap dirinya. Tuh, jadi begitu, Madia. Kalau jin ini sama dengan manusia. Enggak. Madia, sabar Madia. Madia tadi bilang iblis pasti di neraka. Kalau pertanyaan saya, jin yang tidak baik, dia pasti di neraka enggak? Jin yang tidak baik sama dengan manusia yang tidak baik, ya di neraka. Sama. Pasti enggak? Pasti. Ya pasti ada informasi kalau tidak baik. Sekarang jin yang baik ini bentuknya bagaimana? Sama dengan iblis enggak? Nah, kalau itu yang tahu alam jin aja. Itu jin itu, dia itu jin, Pak. Bentuknya dia. Alam jin itu yang bisa melihat jin. Kita harus menerawang dulu Pak Bambang. Ada disiplin ilmunya untuk melihat jin, bangsa jin. Nanti kalian ini agama. Kalau Pak Bambang mau melihat jin, iman potong alis mata, patung senggol, potong kumis, alis mata dipotong, nanti bisa lihat jin. Aduh. Bahaya. Berpulang saudara-saudara pagi sore hari ini. Dalam pulang kepada Bapa di surga, saudara terkasih Madia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, Pak. Semoga arwah Madia diterima di sisinya. Semoga arwah jadi diterima di sisi. Karena pemilik kata jin. Madia, aduh gak ada. Coba ulang Pak, lagu. Kecilin volumenya dikit Pak Lida. Ya, volumenya sedikit ya. Saya jadi reporter Radio Republik Profesor Daniel. Saudara terkasih, berkas lengkapnya dari Radio Profesor Daniel. Setelah berpulang, saudara terkasih, Bapak terkasih Madia Channel yang hari ini telah dipanggil ke Rahmatullah dipanggil pulang ke Rahmatullah. Telah berpulang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Mari kita bersama-sama dengan jin. Al-Fatihah. Jin yang baik. Aduh, Madia. Aduh. Madia. Jadi kalau kau mau tahu jin yang baik itu jini itu yang baik jinnya ya. Jin yang jahat itu ialah kau. Tadi waktu azan kau nggak sholat. Nah, itulah kau jin yang jahat ya. Memang kalau yang saya habis pikir ini seorang pendeta kayak macam Dance Mumet, Yahya Waloni, orang-orang Kristen yang mereka kok punya otak bisa begini ya. Maksudnya kok setan dan manusia bisa bersatu ya. Ada setan baik kayak film-film ya. Saya nggak bisa berpikir begitu ya Madia ya. Nanti Madia. Ada tuyulan baik juga, tuyulan Mbak Yul. Kalau kita Kristen kan namanya kalau di rumah Tuhan itu kan setan nggak ada, betul nggak? Mungkin agama Hindu, agama Buddha juga begitu. Di tempat yang suci, yang sakral, pasti setan-setan itu nggak ada, betul nggak? Iya, makanya setan nggak ada karena iya. Makanya banyak kasus kesurupan di depan Ka'bah itu banyak itu terjadi.
kesurupan, kecopetan, joki. Banyak tindak kejahatan loh di sekitar Ka'bah itu. Iya. Itu yang saya bilang kan, kalau macam kita kan di gereja kita berdoa Tuhan, iya kan? Satu oknum yang kami tidak suka dalam nama Yesus. Dengan siapa? Heni riwayat apa ya? Heriawan. Ya, selamat sore. Bagaimana? Ya. Ada kedengaran suara saya. Enggak berisik, noise. Pak, kalau teman-teman yang Islam mau naik bertanya silakan ya, naik ya. Burhanuddin. Naik, boleh bertanya. Burhanuddin. Yo, selamat sore. Sore. Ya, sore siap. Islam Kristen Bang Burhan. Islam. Mau ditanya atau silakan. bertanya? Silakan tanya aja sama Oh, tanya aja ya, silakan dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaan saya gini, apakah Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Oke. Kepercayaan orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus mempunyai dua kodrat. Yang pertama adalah pada mulanya firman itu telah menjadi manusia. Jelas Tuhan Yesus mempunyai dua kodrat. Dia adalah Allah, firman itu adalah Allah, dan dia adalah Tuhan. Tuhan, kata etimologi dari kata Tuhan, tahun 1976, Tuhan itu adalah penguasa. Di dalam bahasa Inggris, ya, di situ Lord, bukan God. Di dalam bahasa Yunani, di situ bukan Theos, tapi ya Kurios. Kurios itu adalah Tuhan, penguasa. Jadi Yesus adalah penguasa, seperti dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi maupun di surga telah diberikan oleh Bapa di surga. Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam Alkitab, dalam perjanjian baru adalah penguasa atau dia berkuasa di bumi maupun di surga. Itu Pak. Dia dua kodrat, Tuhan dan manusia. Apalagi silakan. Oh ya. Berarti Yesus itu dia juga Allah ya, Tuhan gitu. Ya, firman itu adalah Allah kan. Firman itu kan, makanya kan Yesus itu kan kalau kita baca dalam Alkitab, dia bisa mengampuni. Contoh Matius 9 ayat 2. Hari ini engkau dosamu sudah diampuni. Dia bisa mengampuni. Jadi dia juga disembah. Yesus disembah. Yesus disembah, tapi dia nggak pernah menolak. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan bilang, jangan sembah saya loh. Tapi Yesus kan disembah, dia nggak pernah tolak. Seharusnya kalau Yesus disembah, kalau dia bukan Tuhan, logikanya begini, kalau Yesus dia bukan Tuhan, pasti dia menolak, jangan sembah saya manusia biasa, betul nggak? Tapi Yesus itu disembah, Heriawan diputuli Heriawan. Tapi Yesus itu disembah, tapi dia tidak pernah menolak. Contoh dalam Matius 14 ayat yang ke-33. Yang mana di atas perahu Yesus berjalan, ya, di situ Yesus disembah di atas perahu. Karena murid-muridnya dan orang-orang di atas perahu kan mereka kan orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai 3 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nevim, Ketuvim, ya, dan Taurat, ya, di situ. Jadi mereka pernah membaca contoh dalam Mazmur 89 ayat 9 dan 10. Di situ di mana Allah yang berkuasa meredakan laut. Di situlah mereka mengingat. Makanya di situ Yesus disembah di atas perahu, tapi Yesus tidak pernah menolak. Jangan sembah aku loh, aku bukan Tuhan. Kalau Yesus, kalau dia bukan Tuhan, pasti dia menolak. Tapi dia kan nggak pernah menolak. Lanjut, silakan. Pertanyaan apa lagi? Jadi waktu di dunia itu, apakah dia memiliki sifat ketuhanan atau tidak? Karena tadi kan saya udah bilang. Kalau memiliki sifat ketuhanan kan otomatis dia tahu tentang kiamat, tahu tentang. Tahu, dia tahu kiamat. Nah, yang Bapak mau tanyakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dan 36 kan? Contoh, Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Di ayat 26 di situ, di ayat 36 di situ katakan, anak manusia tidak tahu, tapi Bapa saja yang tahu. Itu pertanyaanmu kan? Itu pertanyaanmu kan? Ya, berarti Bapak. Oke. Dengar dulu. Oke, dengar dulu. Kan tadi saya dari awal saya bilang bahwa Yesus itu dua kodrat. Dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Firman itu adalah Allah. Bapak dengar. Di dalam Injil Yohanes, tadi kan Bapak bilang kan Injil Matius, Yesus tidak tahu. Oke. Pada waktu Yesus berkata, anak tidak tahu. Teman-teman di rumah dengarin. Pada waktu Yesus berkata, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Perhatikan Pak ya. Yesus bilang anak tidak tahu. Dengar bahasa Indonesia nih. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Di situ kan Yesus berkata anak. Dengar Pak. Yesus tidak pernah berkata contoh dalam Yohanes 10 ayat 30. Anak dan Bapa satu. Tidak ada. Di situ Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Di dalam Matius 24 ayat 36, di situ kalau Yesus berkata, aku tidak tahu, Bapa saja yang tahu. Di situ kita Kristen bubar, Pak. Tapi di situ karena Yesus berkata, anak tidak tahu. Bukan Yesus berkata aku.
Aku anihu atau ego emi atau ehye eser ehye. Di situ kalau Yesus berkata anihu atau ego emi tidak tahu, kita Kristen bubar. Tapi karena di situ Yesus berkata anak tidak tahu. Contoh, Yesus berkata anihu atau aku dan Bapa satu. Yesus tidak pernah berkata anak dan Bapa satu. Betul kan tidak teman-teman? Maksudnya anak itu siapa? Yesus atau Kata siapa? anak itu merujuk kepada manusia. Contoh, Bapak punya anak, contoh Jontor. Tapi dengar Bapak, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau Tuhan berfirman pasti ada kata anihu atau ehye eser ehye. Aku adalah aku. Contoh ya, Yesus berkata begini, itu merujuk kepada sang firman, merujuk kepada logos. Contoh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak pernah berkata anak adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada Pak. Tidak ada dalam Alkitab bunyinya anak. Contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di situ dikatakan kata anihu atau ego emi. Ya, di situ. Tolong dimut ini Heriawan ini. Heriawan tolong dimut ya. Kamu turun dulu sudah kalau begitu ya. Kamu jangan ganggu saya ya. Tolong Pak Profesor Daniel. Tolong dimut ya. Ya. Kamu mut, tolong dimut. Di sini diskusinya sopan. Ya, Pak Bambang, jadi gini, silakan. di dalam Matius 24 ayat 36 Ayat itu yang 36. ya 36 itu yang dimaksud dengan anak itu apakah Yesus atau siapa? Ya, begini. Di situ kan perkataan Yesus, betul? Ya, pertanyaan Nah, saya. ya, Bapak dengar bahasa Indonesia baik-baik ya. Anak yang dimaksud di Matius 24 ayat 36 itu apakah Yesus atau bukan? Iya, di situ kan Yesus berkata sebagai anak toh. Di situ anak. Bapak dengar bahasa Indonesia baik-baik ya. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak mengerti kata ehye eser ehye enggak? Ego emi, anihu. Di situ kalau Allah berfirman, ya, di situ selalu menggunakan kata ego emi atau anihu. Kalau kata anihu atau ego emi itu merujuk kepada aku. Akulah Tuhan, akulah Allah. Nah, makanya Yesus tidak pernah berkata anak berfirman. Contoh, coba kau baca dalam Yohanes 8 ayat 51. Nih, saya baca ya. Yohanes 8, coba dengar ya. Nih. Makanya harus kita orang Kristen bukan asal-asal bicara. Nih, contoh nih ya, Yohanes 8, contoh nih. Yohanes 8 ayat 51 nih. Aku, pada waktu Yesus berkata-kata aku, berarti merujuk kepada logos itu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena merujuk kepada aku, anihu. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Yesus tidak pernah berkata menuruti firman anak atau firman Bapa. Ku merujuk kepadaku, aku. Akulah juru selamat. Contoh Yesaya 43 ayat 11. Oke? Di dalam perjanjian lama itu adalah anihu atau ego emi atau ehye eser ehye. Jadi contoh ya. Marilah yang berbeban berat, letelesu, aku. Nah, di situ Yesus merujuk kepada kata aku. Jadi Yesus tidak pernah berkata marilah yang berbeban berat anak manusia. Berbeda Pak. Ya, di situ bahasanya berbeda. Pada waktu itulah kitab orang Kristen, di situ berbeda kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Contoh, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Nah, kata aku itu merujuk kepada ehye eser ehye atau logos itu. Yesus tidak pernah berkata anak manusia dan Bapa satu. Kalau kita manusia kan anak dan Bapa satu, betul? Anak dan Bapa satu toh? Saya punya anak dan Pak Bom satu. Anak dan Bapa itu sama-sama berjalan. Kalau Yesus tidak pernah berkata anak, tapi Yesus berkata aku. Aku itu merujuk kepada anihu atau ego emi. Saya pikir cukup Pak ya. Mungkin Bapak kalau nggak paham nggak apa-apa lah. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Bahwa yang kita sudah saksikan tadi, bagaimana para apologet Indonesia telah memberikan satu pengajaran, penjelasan tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia dan bagaimana ia berinkarnasi menjadi manusia. Di mana saya juga setuju dengan tanggapan para apologet Indonesia tadi yang mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 di mana pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Yesus menjadi manusia, dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Tetapi dalam pengajaran Kristen itulah yang diajarkan. Dan itulah juga yang diperjelaskan para apologetika tadi bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan dan dia juga juru selamat. Dia juga Allah. Tetapi pengajaran ini, keyakinan
ini berbeda dengan saudara kita Muslim. Nah, saudara kita Muslim menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, inilah sesuatu yang berbeda keyakinan, karena di dalam kekristenan juga diajarkan bahwa Yesus yang menjadi manusia sehingga dia mati di atas kayu salib dan menyerahkan dirinya untuk disalib begitu. Dan menariknya, Yesus menjanjikan bahwa ketika percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Kenapa hal itu Yesus sampaikan? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara berbuat baik, beramal. Karena sama waktu Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat dosa, ya, mereka dekat dengan Allah, bahkan mereka banyak berbuat baik, tetapi hanya satu pelanggaran mereka, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan ketika mereka makan itu, mereka dihukum berat oleh Allah. Nah, bagaimana amal kebaikan mereka yang sudah mereka lakukan? Menjamin enggak? Enggak. Tetapi hanya dengan cara Allah sendiri mereka selamat. Di mana Allah sendiri menyediakan korban untuk disembelih dan menggantikan pakaian mereka dari daun-daunan ke dan kulit binatang. Nah, dengan korban itulah yang sudah dijanjikan Allah, maka Allah berjanji dari keturunan Nabi Adam akan ada penyelamat yang menggenapi korban itu. Itulah dia Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, itulah tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.